Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdul Rauf atau yang dikenal dengan sebutan masyarakat dengan Datu Nuraya. Selanjutnya dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa kemunculannya pertama dan terakhir di daerah yang bernama Pantai Jatimunggu Kerikil Kabupaten Tapin sangat misterius. Bahkan pada pertama kali muncul, namanya juga tidak diketahui, sehingga nama Nuraya disematkan oleh Datu Suban sesuai dengan kedatangannya pada hari raya. Dialah pembawa kitab Barencong yang kini terkenal. Legenda Datu Nuraya beredar dari mulut ke mulut, kini dia bermakam di Pantai Jatimunggu Kerikil di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa Datu Nuraya juga dikenal dengan nama Syekh Abdul Muin. Sebagian ada pula menyebut Syekh Abdul Jabar serta menyebut Syekh Abdul Rauf. Selanjutnya dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa dalam kisah rakyat yang beredar konon, di Pantai Jatimunggu Kerikil dekat Liang Macan tetangga desa Tatakan tinggal seorang guru miskin, namun sangat dalam dan tinggi ilmu tasawufnya bernama Datu Suban. Karena kemiskinannya, Datu Suban dan istri hanya makan singkong setiap hari. Pada saat lebaran hari raya maka Datu Suban kedatangan 13 muridnya. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datang seorang lelaki bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata orang besar sambil mendekat. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab para datu yang tengah berkumpul. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan mereka. "Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara?" tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan zikir la ilaha illallah. Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawab dengan kalimat tauhid la ilaha illallah hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut tiba-tiba raksasa itu ambruk dan tidak bergerak. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa melihat keadaan yang demikian maka para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Apalagi saat itu musim kemarau panjang. Biasanya tanah sangat keras. Sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang sesuai dengan tubuhnya yang sangat besar. Dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan. Hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru subhanallah. Sebelum mereka membersihkan mayat itu maka Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan kitab Barencong. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu. Terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf hamzah. Selanjutnya dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu, maka Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya sambil mengucap basmalah. Ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar atau raksasa tersebut diberi nama Nuraya.
Karena dia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga dan sesuai dengan badannya yang raya atau sangat besar. Nuraya berarti pembawa cahaya yang sangat luas seperti raya dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter. Dengan kaki dilipat, kalau tidak dilipat mungkin bisa sampai 100 meter. Dan lebar kurang lebih 6 meter. Selanjutnya dikatakan menurut kabar masyarakat yang beredar bahwa setelah para datu meninggal, tidak ada yang mengetahui di mana letak makam Datu Nuraya. Namun beberapa tahun kemudian penduduk Munggutayu Tatakan, ketika malam hari sering melihat cahaya yang memancar dari tanah di sekitar benteng Munggutayu naik ke atas langit. Salah seorang penduduk yang penasaran, berusaha mencari asal sumber cahaya tersebut. Dan orang itu menemukan dua batu yang besar dengan jarak 45 meter lebih dan persis seperti batu nisan yang menghadap ke arah kiblat. Penduduk tersebut bernama Basran yang bergelar utuh Karikit. Sekarang makam atau kubah Datu Nuraya telah menjadi kunjungan para penziarah dari berbagai daerah. Tak hanya Kalimantan Selatan, makamnya terletak di tanah yang agak tinggi di tengah pepohonan yang rindang. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.